Oke, baik. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah mau mampir di video ini. Kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana hoax tercipta pada berita situs web internet. Jadi, ke depannya teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas penjelasan hoax ini definisinya apa, pengertiannya apa. Bagaimana oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan editing pada situs web berita seperti judul dan isi deskripsi berita, yang dimana oknum nanti akan menyebarluaskan hasil dari editingnya, dan nanti akan sangat berdampak teman-teman kepada para konsumen, si pembaca dari beritanya. Padahal pada dasarnya berita tersebut sudah dibalikan faktanya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana oknum melakukan tekniknya, dan juga tak luput juga seperti contoh-contohnya. Oke, selanjutnya, sebelum menuju ke teknik dari oknumnya. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu, apa itu hoax? Hoax ini merupakan sebutan untuk berita bohong. Jadi zaman sekarang ketika ada sebuah informasi atau berita bohong, saat ini hal-hal seperti itu sudah disebutkan atau diberi ungkapan, yaitu dengan istilah hoax. Nah, jadi kita emang sudah tidak asing lagi dengan istilah dari kata hoax, ya. Jadi hoax itu sama dengan berita bohong atau informasi bohong. Nah, hoax ini adalah sebuah hal yang mengarah kepada informasi-informasi, tetapi sengaja dibuat berbanding terbalik dari fakta sebenarnya, ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan editing atau penyuntingan pada berita-berita yang telah dipublikasi oleh website-website, ya. Karena di sini kita membahas lingkupan situs website, ya. Situs website yang berjeniskan portal berita. Untuk saat ini di Indonesia, situs website portal berita yang sangat terkenal diantaranya seperti Tribun News, Detik.com, atau Kompas. Nah, itu merupakan salah satu gambaran dari website portal berita, ya. Jadi website yang memuat isi-isi berita apa saja. Nah, yang mana nanti oknum akan melakukan editing, ya, dari salah satu artikel berita, melakukan editing pada judul beritanya, pada judul isi deskripsi beritanya, dan nanti hasil dari editing itu akan disebarluaskan melalui akun dia masing-masing, dan nanti kan akan dibaca oleh orang-orang yang melihatnya gitu, dan nanti akan tercap bahwasanya website dari portal berita, si website A telah melakukan publikasi berita ini, namun berita ini sangat berbanding terbalik faktanya gitu. Padahal hakikatnya yang membuat berbanding terbalik faktanya itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi langsung kemakan hoax, ya gitu. Nah, itu salah satu dampak negatif. Nah, jadi hoax itu sebutan untuk berita bohong, dan maksud dari hoax itu merupakan hal-hal informasi tapi sengaja dibuat berbanding terbalik dari fakta sebenarnya. Oke. Selanjutnya, tadi pengertiannya sudah secara singkat. Selanjutnya ada yang merupakan contoh hoax, ya. Nah, di sini dapat dilihat ini gambaran dari halaman website Detik, ya. Nah, ini saya screenshot dari halaman website Detik. Detik itu merupakan salah satu portal berita yang ada di Indonesia yang sudah terkenal. Nah, di sebelah kiri ini saya telah beli indikator dengan kalimat salah. Nah, maksudnya apa? Coba diperhatikan di bagian atas sini, ya. Dipastikan menang. Prabowo Ganjar memiliki suara terbanyak di Pulau Jawa. Nah, teman-teman yang sekarang sedang nonton, mungkin video ini dipublikasikan atau diupload ketika mau menjelang pemilu, ya, di 2024 itu. Yang dimana di sini di kolom salah ini, ya, salah satu artikel paling atas judul beritanya dipastikan menang Prabowo Ganjar, ya. Di sini digaris bawahi, ya, Prabowo Ganjar. Nah, padahal untuk sekarang-sekarang, apakah benar Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo? Enggak kan? Ya. Nah, ini merupakan contoh hoax, ya, yang dimana isi dari judul sebenarnya telah diedit. Nah, di bawah ini langsung ada deskripsi singkat dari beritanya. Menurut survei kenaikan
perhitungan suara menaik menjadi 29% suara untuk pasangan Ganjar Prabowo. Nah, di sini selepas dari adanya judul berita, oknum yang tidak bertanggung jawab juga akan bisa mampu melakukan editing di isi deskripsi berita. Nah, selain dari contoh ini ada yang dibawa lagi. Pilpres 2024 Ganjar resmi dengan Prabowo ya. Jadi lagi-lagi tentang pemilu yang dimana dibuat berita hoaxnya ya, berita bohong mengenai pasangan Ganjar dengan Prabowo beserta dengan isi deskripsi dari beritanya. Ganjar Pranowo telah mendeklarasikan bla 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 bersama Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum dari Partai Gerindra ya. Jadi ini merupakan salah satu berita yang bohong. Nah, ini sudah diindikasikan bahwa contoh salahnya ya, ini merupakan hasil klimaks dari adanya hoax ya, editing klimaks dari si oknum ya yang melakukan teknik pemalsuan dan disebut dengan hoax ya, berita bohong. Nah, di sebelah kanan yang baru ini merupakan artikel-artikel yang benar-benar murni, yang dimana pada dasarnya sebenarnya Detik ini ya, Detik Bali ini membahas tentang kegiatan ini yang warga desa di NTB kepincut program 1000 embung, warga desa di NTB dukung Ganjar nyapres. Nah, ini berita sebenarnya. Jadi kenapa kalau dilihat-lihat atau dianalisa, kalau misalnya diedit menggunakan Photoshop atau menggunakan alat tools desain lainnya, mungkin ya tidak mulus kali ya, tidak akan mulus seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti mulus kan gitu editingnya, bukan timpa-timpaan seperti kalimat yang nantinya ini ditutup pakai logo kotak putih nanti ditiban lagi kalimat gitu, enggak kan ya. Kalau dilihat lagi kan mungkin rapi ya gitu. Bagaimana nanti oknum melakukan editingnya, nah nanti akan dijelaskan. Jadi untuk yang kolom sebelah sini ini merupakan artikel sebenarnya. Jadi perbandingan dari yang sebelah kiri, bedanya hanya di kalimatnya, tutur dari kata-katanya, tidak mengganggu dari struktur desainnya yang dimana nggak keluar garis atau dan lain-lain, yang sudah dipastikan bahwa oknum melakukan editingnya itu tidak menggunakan tools desain yang seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, enggak gitu. Jadi enggak menggunakan tools itu. Lalu di bawah juga dijelasin lagi, ini loh outline sebenarnya dari berita yang dibahas, yang dari Detik News. Ganjar ancam pecat guru yang marahi siswi SMA soal jilbab. Nah, jadi ini merupakan judul outline aslinya ya, yang dimuat di Minggu 13 November 2022. Bukan Pilpres 2024 Ganjar resmi dengan Prabowo, bukan. Ini outline yang salah, yang sudah dilakukan editing sama oknum yang nanti akan menjadikan hoax ya, atau berita bohong atau informasi bohong. Nah, mungkin sampai sini sudah teman-teman pahami ya tentang contoh-contoh hoax. Nah, selanjutnya, modal yang dibutuhkan sama oknum yang tidak bertanggung jawab ketika ingin melakukan hal-hal semacam itu atau ingin melakukan hoax. Nah, jadi sebelumnya begini teman-teman alurnya. Jadi ketika oknum telah melakukan seperti ini ya, yang hasil dari editing ini, nanti oknum akan men-share lagi hasil dari editing ini ke akun dia, atau misalnya salah satu sosial media milik dia yang followersnya sudah banyak, atau pengikutnya atau temannya ya di Facebooknya ya, pertemanannya sudah banyak, dan nanti temannya atau pengikutnya pasti akan membaca hasil dari berita yang sudah dia sebarkan. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang yang membaca dari temannya, dari pengikutnya, di yang masih ada komunikasi dengan si oknum ya, akan ikut melakukan share postingan tersebut ya, seperti salah satu pengikut dari si oknumnya melalui Instagram membaca berita yang sudah dibuat hoax, dan nanti si orang itu melakukan share lagi gitu, berbagi lagi ke teman-teman lainnya, terus sampai sebar luas. Nah, itu salah satu dampak negatif. Nah, nanti akan bagaimana hasilnya? Nanti akan timbul perpecahan dari pendapat gitu kan, nggak enak gitu. Misalnya kita lagi ngebahas sesuatu hal kayak begini, padahal sebenarnya thumbnail ini tidak membahas tentang capres, tapi kita malah ngebahas tentang pemilu ya, atau calon presiden.
Padahal sebenarnya tentang ini ya, Ganjar ancam pecat guru kan malu gitu. Misalnya kita tiba-tiba, oh ini enggak, ini lagi ngebahas tentang pilpres. Ya enggak dong. Sebenarnya kalau saya baca berita ini lagi membahas tentang Pak Ganjar ini pecat guru yang marahi siswi SMA soal jilbab gitu. Tapi si ini malah ngebahas tentang pilpres. Lu baca di mana? Baca dari si akun oknum ini gitu. Kan kalau kayak gitu malu kan. Jadi itulah dampak ya, sangat-sangat negatif. Oke, kembali lagi, ini merupakan modal yang dibutuhkan oleh si oknum ya. Ada 2 poin utama, yaitu yang pertama laman situs yang terpercaya. Nah ini langsung saya sebutkan. Jadi laman situs portal berita ya untuk saat ini seperti Detik, Kompas, Tribun News, nah itu merupakan situs-situs web yang sudah sangat dipercayai ya gitu. Jadi teman-teman pasti di kalangan teman-teman suka membaca berita-berita, artikel yang dimuat oleh portal berita website ini, Detik, Kompas, Tribun News, dan lain-lain. Jadi yang modal dibutuhkan oleh si oknum adalah laman-laman situs yang terpercaya. Lalu yang kedua, modal yang dibutuhkan selanjutnya adalah laptop beserta browser. Nah, browser paling sering orang-orang Indonesia menggunakan ya Chrome, Firefox ya. Itu 2 browser itu yang sangat sering, persentasenya sering banyak sekali digunakan oleh orang-orang Indonesia. Udah, ini 2 poin utamanya. Yang pertama laman situs, yang kedua laptop beserta browser. Selanjutnya kita coba langsung praktekkan bagaimana oknum melakukan editing pada beritanya. Oke. Di sini sudah saya siapkan ya. Jadi ini merupakan benar-benar website portal berita dari detik.com, dan ini artikelnya nih atau beritanya. Ya, sama ya seperti saya jadikan contoh. Yang pertama, ada gambar ini, orang-orang rame, padahal sebenarnya beritanya tentang ini yang di NTB ya. Kalau kolom sebenarnya kan sama kan tuh, Kemicut program 1000 embung di NTB ya. Karena memang sebenarnya ini beritanya tentang memuat tentang di kegiatan di NTB ya. Coba kita buat seperti yang sebelah kiri nih. Dipastikan menang, Prabowo Ganjar memiliki suara. Nah, kita coba. Caranya bagaimana, teman-teman? Caranya kita cukup seperti ini, teman-teman. Karena ini saya menggunakan sistem operasi Linux ya, jadi sedikit berbeda saja tampilannya ya, nggak terlalu mencolok perbedaannya, tapi kurang lebih kalau kursornya tinggal disorot ke bagian judul ya. Kita mulai dari judul. Ingat, kita mulai dari judul, jadi disorot benar-benar ke bagian judulnya. Kalau di atas kan sebelumnya ya ada Ganjar puji peresmian masjid ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan editing, disorot di bagian judulnya. Oke, sudah kita sorot, habis itu kita klik kanan. Klik kanan ya. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris kalian di perangkatnya, di laptopnya atau komputer, pasti di sini tulisannya inspection. Nah, karena berhubung saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi di sini tulisannya inspeksi. Atau di laptop kalian bisa inspect elemen ya gitu, kadang tulisannya. Nah, ini cukup dibuka, teman-teman. Ya. Cukup dibuka. Setelah buka seperti ini, terbuka, kita coba ingat lagi ya, mau diedit seperti apa. Dipastikan menang Prabowo Ganjar ya gitu. Coba kita lakukan edit kepincut program ini sampai nyapres. Kita lakukan edit menjadi kalimatnya, struktur kalimatnya dipastikan menang Prabowo Ganjar ya. Udah sampai situ aja gitu. Nah, setelah muncul gambar-gambar kayak gini, kalian perhatikan. Ketika kalian melakukan sorot ya, perhatikan di cursor ini. Ketika kalian melakukan sorot di antara kode-kode ini, pasti nanti akan menimbulkan indikasi atau indikator ya, memunculkan indikator di sebelah atasnya. Misal kita sorot sebelah sini. Nah, ini langsung ada gambar birunya tuh di atas kalau teman-teman perhatikan. Sekotak itu gambar biru. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya di kode ini berarti kita lagi sedang melakukan aktivitas pada kolom tersebut ya. Coba kita turun lagi. Nah, di ratio box. Nah, berarti kita ingin melakukan sebuah operasi di bagian kolom gambarnya. Coba kita turun lagi. Nah, berarti kita sedang melakukan operasi di bagian judul-judul dan lain-lainnya gitu. Sekotak biru itu. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, berarti kita melakukan
bisa melakukan operasi di detik Bali dan di tanggal-tanggalnya. Kita turun lagi. Nah, ini yang ingin kita edit. Ini yang ingin kita edit, teman-teman. Lalu gimana kita mau ganti kalimat kepincut ini menjadi Ganjar Pranowo 100% menang gitu ya. Kita coba ya. Dipastikan menang Prabowo Ganjar. Oke. Setelah kita menemukan sorotan yang sesuai ya. Kita tinggal cukup klik bagian yang titik 3 ini, teman-teman. Klik kiri, nanti akan muncul kalimat. Nah, sama kan, kepincut program 1000 embung. Nah, sama seperti ini. Kepincut program 1000 embung. Kita klik lagi 2 kali, Nah, setelah kita sudah klik 2 kali, seperti itu ya. Kita dan ini sudah berada di kolom situ, sudah dipastikan. Kita tinggal hanya hapus atau klik tombol backspace ya atau delete. Nah, baru di sini kita ganti kalimat yang ingin kita pakai, yaitu dipastikan menang Prabowo Ganjar ya. Nah, sini sudah terlihat, teman-teman. Dipastikan menang Prabowo Ganjar ya. Dan jangan terburu-buru dulu karena saya mau kasih contoh juga di bagian deskripsi kegiatan ini. Nah, sama seperti tadi, ketika kita mau melakukan editing di bagian ini, kita cukup cari sebuah kode yang menyorot ke gerakan kalimat ini, gerakan 1000 embung sampai 1135. Jadi kita cari di kode ini yang lagi nyorot kalimat ini sepenuhnya yang di bawah. Nah, coba kita turun lagi. Di H2 masih. Di P. Nah, di P mulai nih. Di P mulai sudah menyorot di kalimat-kalimat tersebut. Coba kita klik lagi yang tombol simbol titik 3 ini. Nah, langsung muncul kan sama kalimatnya. Gerakan 1000 embung sampai program tersebut melahirkan 1135 embung. Nah, sama seperti tadi. Klik 2 kali, klik kiri, gitu. Kita edit apa ya? Kita edit kalimatnya resmi Prabowo Ganjar. Nah, kita untuk contoh kita coba kalimat seperti ini, nggak usah panjang-panjang ya, nggak usah panjang-panjang. Tinggal kita enter ya. Kalau sudah selesai kita tinggal enter. Oke. Ya. Dapat dilihat ya bahwasanya outline dan deskripsi kegiatan ini bisa kita ubah gitu di halaman ini. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya sangat-sangat mudah ya kalau orang-orang yang background IT kan. Oh, ini tinggal inspect elemen iya gitu. Tapi kan ketika kita sudah di-share ke kalangan umum dan nanti konsumsinya akan menjadi publik dan nggak semua orang paham apa itu inspect elemen. Nanti akan bertanda tanya, oh ini yang bahas ini loh portal berita dari yang sudah validasinya udah benar-benar terpercaya gitu, yang sudah dipercayai sumbernya oleh masyarakat, yaitu jenis portal berita ini. Nah, kan bahaya gitu, jadi sangat memberikan dampak negatif bagi para pembaca ya. Jadi kalau udah sampai sini mana? Kalau udah sampai segini kebanyakan oknum akan melakukan screenshot ya, screenshot. Oknum akan melakukan screenshot. Mana di sini screenshot? Aksesoris ya, aksesoris. Nah, cuplikan layar. Ya, kebanyakan segini ya, kurang lebih ini sebagai contoh saja ya. Ini, oke. Di desktop aja, desktop. Dan selesai. Sebuah foto yang memuat salah satu outline berita dari platform situs web portal berita, dan outline ini sudah berhasil diedit oleh oknum ya, oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sudah dipastikan
editan ini bermaksud sebagai hoax ya. Nah, jadi ketika sudah sampai foto ini, nanti si oknum tinggal melakukan sharing di akun mereka gitu teman-teman. Dan kita sudah di-share, banyak yang lihat, terus sambil ngebaca beritanya, dan yang lihat juga nggak langsung kunjungi website dari Detik News ini atau detik.com. Nah itu jadi yang ngebikin mereka mentah-mentah makan informasi yang bohong, yang tipu-tipu, yaitu karena nggak langsung ngecek ke situs aslinya gitu, hanya membaca sekilas dari akun si oknum yang ngebahas tentang hoax. Nah jadi itu teman-teman yang bikin bahaya. Jadi ketika sudah di-share ya sudah selesai gitu, target atau misi sudah terpenuhi sama oknum. Jadi betapa bahayanya ya. Ya jadi begitu teman-teman untuk tekniknya. Selanjutnya, nah ini dijelaskan ya, menurut saya ada 2 poin singkat mengenai cara menghindarinya teman-teman. Yang pertama, jangan langsung ikut terpancing atau menyebarkan berita tanpa tahu kebenaran dari informasinya ya. Jadi teman-teman langsung paham ya. Yang pertama, kita jangan langsung termakan mentah-mentah teman-teman sama berita yang di-share sama si oknum nih gitu. Jadi kita boleh ya follow siapa aja, kita boleh berteman sama siapa saja. Tetapi ketika mereka sudah memuat informasi atau berita yang dimana itu membawa hal-hal yang sangat penting gitu, dan kita langsung terpikir apakah berita ini benar atau tidak gitu. Nah coba kita telusuri lagi lebih lanjut dengan mencari situs-situs atau website berita yang sudah dipercayai gitu oleh kebanyakan orang. Jadi itu ya, jangan langsung makan mentah-mentah berita yang disampaikan oleh salah satu orang saja, satu akun, yaitu ya satu akunnya yang oknum itu. Nah, jangan. Lalu poin kedua, selalu kunjungi atau telusuri hanya pada halaman situs portal berita yang dipercaya. Nah, jadi hal-hal yang seperti tadi dapat dipatahkan langsung dengan poin yang kedua ini teman-teman. Jadi dengan menerapkan poin yang kedua, yaitu kita mengunjungi atau menelusuri situs portal berita yang dipercaya aja. Nah ini langsung matahin kejadian-kejadian kayak tadi gitu. Jadi buat apa gitu kan, adanya hoax, orang saya baca di portal berita yang terpercaya gitu kan, jadi buat apa, nggak bahkan saya terpancing. Nah gitu kan. Wow, jadi betapa keren ya kalau misalnya kita hanya mengunjungi atau menelusuri halaman situs portal berita yang terpercaya ya, seperti Detik News, Kompas, dan Tribun News. Nah itu website-website yang sudah dipercaya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu materi yang telah kita bahas bersama-sama. Semoga ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk saya juga ya teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa dukung channel YouTube ini, Ciliwung Cyber, dengan cara berlangganan, subscribe, share konten ini, video ini, dan insya Allah ini semua akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih, bye bye.